perkenalkan nama saya Septianing Sinaptupulu dengan NPM 0441223773. Di sini saya sedikit akan menjelaskan materi dari mata kuliah perilaku konsumen. Yang pertama yaitu apa saja prinsip dasar dalam marketing. Prinsip dasar dalam marketing adalah 4P, yaitu produk, price, place, dan promotion. Yang pertama yaitu produk. Produk adalah barang atau jasa yang ditawarkan oleh perusahaan kepada pelanggan. Fokus pada produk mencakup desain, kualitas, fitur, merek, dan lain-lainnya, yang membuat produk tersebut menarik bagi pelanggan. Yang kedua, ada price atau harga. Price adalah jumlah uang yang pelanggan harus bayar untuk memperoleh produk atau jasa. Yang ketiga, ada place atau tempat. Ini mengacu pada tempat di mana produk atau jasa tersebut dijual atau didistribusikan kepada pelanggan. Pemilihan tempat yang tepat adalah kunci untuk memastikan produk dapat dijangkau oleh target pasar yang tepat. Yang keempat, ada promotion atau promosi. Promosi adalah cara perusahaan mempromosikan dan mengkomunikasikan produk atau jasanya kepada pelanggan. Promosi bisa meliputi iklan, penjualan langsung, pemasaran langsung, dan berbagai strategi komunikasi lainnya. Nah, kombinasi dari keempat elemen ini harus seimbang dan saling mendukung untuk mencapai tujuan pemasaran perusahaan. Nah, selanjutnya ada kaitan antara perilaku konsumen sebagai bagian dari manajemen pemasaran. Nah, sebelumnya, apa sih perilaku konsumen itu? Perilaku konsumen adalah studi tentang bagaimana individu membuat keputusan untuk menghabiskan sumber daya mereka pada berbagai pilihan produk atau jasa. Nah, dalam manajemen pemasaran, memahami perilaku ini membantu perusahaan dalam merancang strategi yang lebih efektif untuk menarik dan mempertahankan pelanggan. Jadi, perilaku konsumen sangat penting dalam manajemen pemasaran karena membantu dan memahami kebutuhan, keinginan, dan preferensi konsumen. Proses STP atau yang biasa disebut dengan segmentation, targeting, positioning dalam pemasaran adalah pendekatan strategis untuk memahami dan mengolah pasar yang berbeda-beda. Tahap pertama yaitu segmentasi. Proses ini melibatkan pembagian pasar menjadi kelompok-kelompok yang lebih kecil berdasarkan karakteristik yang sama seperti demografis, geografis, psikografis, dan perilaku. Yang kedua ada targeting, yaitu memilih segmen pasar yang paling menarik dan cocok untuk produk atau layanan yang ditawarkan. Yang ketiga adalah positioning, yaitu memposisikan produk atau jasa yang ditawarkan sesuai dengan cara yang paling bernilai. Contohnya, ketika kita memasarkan produk kecantikan, lalu segmen yang akan kita pilih yaitu seorang perempuan. Kedua, kita mengkelompokkan segmen-segmen tersebut ke dalam beberapa kelompok sesuai jenis kulit, masalah kulit, dan lainnya. Terakhir, menempatkan produk kita sesuai dengan kegunaan dan fungsi berdasarkan kelompok segmentasi tersebut. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Yang pertama ada faktor budaya, terdiri dari nilai, norma, dan keseluruhan budaya masyarakat tempat konsumen berada. Yang kedua, ada faktor sosial, terdiri dari kelompok referensi, keluarga, status sosial, dan peran dalam masyarakat. Yang ketiga, ada faktor personal, terdiri dari usia, pekerjaan, gaya hidup, kepribadian, dan kondisi ekonomi. Yang keempat, ada faktor psikologis, yaitu motivasi, persepsi, keyakinan, dan sikap. Sebagai contoh, pengaruh budaya dapat dilihat dalam referensi makanan yang berbeda di setiap negara. Di India, sapi dianggap suci sehingga tidak ada produk daging sapi. Sedangkan di negara-negara barat, konsumsi daging sapi sangatlah umum. Selanjutnya ada proses keputusan pembelian konsumen. Proses ini terdiri dari 5 tahap. Yang pertama ada pengenalan kebutuhan, yaitu konsumen menyadari adanya kebutuhan atau masalah yang perlu dipecahkan. Yang kedua, pencarian informasi, yaitu konsumen mencari informasi tentang produk atau layanan yang dapat memenuhi kebutuhan mereka. Yang ketiga, ada evaluasi alternatif, yaitu konsumen mengevaluasi produk atau layanan yang ada untuk memilih yang terbaik. Yang keempat, keputusan pembelian, yaitu konsumen membuat keputusan untuk membeli produk atau layanan tertentu. Yang kelima, perilaku pasca pembelian, yaitu menggambarkan apakah sebuah produk atau perusahaan dapat membentuk sikap konsumen menjadi loyal atau tidak. Sekian materi dari saya.